Halo Red Squad and KTM Lovers, balik lagi di channel YouTube kita Monkey World Garage TV bersama gue Herman MWG. Oke, guys, apa kabar semua para YouTubers, para subscribers channel YouTube kita? Udah lama juga ya, kita nggak bikin konten tentang KTM dari mulai edukasi, informasi ataupun modifikasi. Oke, sekarang kita pengen ngebahas atau ngebikin konten buat total modifikasi KTM Duke 390. Yang mana sebetulnya modifikasi ini bisa kalian aplikasikan atau kita juga bisa bikin di Duke 200 yang base 6, di Duke 250 ya ataupun di Duke 390 itu sendiri, ya kan. Berhubung Duke yang terbaru belum masuk ke Indonesia, jadi kita masih mainin dan kita masih modifin Duke yang Gen 2. Dan doain aja tahun ini kemungkinan di akhir tahun Gen 3 akan masuk ke Indonesia. Oke? Dan bakalan ada di Monkey World Garage mudah-mudahan. Oke guys, kita bahas yuk. Motor yang udah gue bilang modifikasi total dari si Duke 390 2022. Ini motornya. Ini motornya Om Yudi. Motor ini kita pegang dari awal, dari pertama kali motor datang dari dealer, langsung dikirim ke Monkey World Garage. Dan ini kita lakukan perubahan step by step, satu persatu sampai akhirnya full modifikasi seperti kayak sekarang. Gokil ya. Nanti lo bakal lihat detailnya. Nah, kita bahas. Modifikasi itu selalu gue tekenin ke teman-teman sesuai dengan gaya kalian, sesuai dengan hasrat kalian dan kebutuhan kalian. Ini persis seperti Om Yudi. Om Yudi dia taste-nya bagus. Dia senang untuk memodifikasi motornya. Terus Om Yudi juga modelannya pengen semuanya berfungsi dengan sangat baik, ya kan? Dan kebutuhan dia juga dengan gaya berkendaranya itu agak sedikit cocok, bukan agak sedikit cocok, sangat cocok buat 390 Duke. Jadi emang kita pikir ya sudah kalau kita rubah aja semuanya. Yuk kita bahas yuk. Ini motornya nih, ya kan? Nah, perubahan-perubahan yang kita terakhir kita lakukan adalah velg. Lo bisa lihat kan? Gokil ya? Velgnya keren banget ya. Velg spoke wheels modified by Monkey World Garage. Velg spoke wheels depan belakang, cuman memang ada sedikit perubahan. Yaitu perubahannya adalah lebarnya. Jadi untuk velg spoke wheels sekarang yang ada di MWG itu udah plug and play, dalam artian gini. Kita ada juga yang memang custom, masih pakai adaptor. Itu pun plug and play, tapi bedanya itu pakai adaptor. Ya kan, kalau ini bener-bener kayak original, pakai nut gear. Bossingnya semuanya udah bener-bener sama kayak original. Jadi memang kita ada dua model, ada dua pilihan untuk spoke wheels. Dan untuk Om Yudi kita pasangin spoke wheels yang plug and play atau yang menggunakan nut gear. Gitu, dengan bossing-bossing yang sama seperti originalnya. Cuman yang kita rubah tadi, yang kita bedain adalah lebar velgnya. Lebar velgnya belakang kita pasang 425 karena pengen lebih lebar lagi. Dan nanti akan kita pasangin ban 160 jadi kelihatan lebih berisi belakangnya. Depan ukurannya sama, yaitu 300. Jadi 425, 300. Depan pun dengan lebar 300 masih oke dan masih bisa dipakein ban 120. Tapi kalau untuk belakang pakai 150 bisa kayak sekarang. Sekarang ini masih pakai 150, ya kan? Cuman memang dia agak ketarik, ya kan? Cuman kalau gue saranin dan juga nanti Om Yudi bakalan berubah
Ban belakangnya pakai 160 biar kelihatan lebih gede lagi, lebih bulat, profilnya lebih pas. Apalagi kalau gunain bannya Metzeler Sportec yang M9. Ini yang terbaru dari Metzeler untuk road, ya kan, untuk sport bike. Oke. Nah, habis itu dari kita bagian bawah, dari velg, wheel set, disc brake seperti biasa. Disc brake Motomaster itu kita Monkey World Garage bisa dibilang as a dealer untuk Motomaster khusus untuk KTM, Duke, RC dan Adventure. Ya kan? Jadi disc brake nggak lain nggak bukan biar sama seperti Kang Rock Bagoros. Kita pasangin Motomaster belakang dan depan. Belakang lebar tetap 230, depan kita ganti pakai 320. Ya kan, jadi lebih besar. Tapi kalau untuk 390 memang bawaannya 320. Cuma kalau untuk pengguna 200 atau 250 jadi lebih besar, jadi lebih padat, ya kan. Setelah itu kaliper belakang memang kita masih standar. Karena kenapa? Gue lebih senang posisi kaliper itu adanya di atas. Gitu. Jadi kita kaliper belakang nggak kita rubah. Ya kan? Tapi kaliper depan kita pasangin Frando yang F80A. Nah, pilihan kaliper buat KTM yang 200 sampai 390 memang agak sedikit sulit gitu. Yang ada itu cuman Frando. Dulu juga kita jualin Frando, cuman sekarang gue udah ngomong sama Frando Indonesia dan juga gue coba ngomong sama Frando Taiwan. Frando itu brand Taiwan tapi kualitasnya oke banget. Kenapa? Karena Rock Bagoros juga pakai Frando. Master remnya dia pakai Frando untuk motor-motor freestyle-nya. Nah, si Frando yang F80A itu ternyata lagi diperbaharuin lagi. Mereka akan ngeluarin nanti rencananya di tahun ini dia akan ngeluarin kaliper Frando lagi khusus untuk KTM, ya kan, yang terbaru. Serinya bukan F80A lagi, tapi gue nggak tahu serinya apa. Cuma mereka selalu jawab, tenang om, kita lagi bikin yang model baru yang lebih keren. Jadi kita tunggu aja. Cuman ini sekarang masih pakai Frando yang dulu kita pernah jual, yang seperti gue pakai juga, ya kan. Jadi kaliper depan Frando disc brake Motomaster, ya kan. Setelah itu knalpot di sini. Nah, knalpot tadinya kalau nggak salah ini kita pasangin Leo Fins, tapi sekarang kita rubah pakai Avionic. Avionic ini jujur Om Randy, ini brand lokal Jakarta punya, ya kan. Ini brand yang memang atau Om Randy yang bisa dibilang dia bener-bener riset knalpot, jadi nggak cuma asal bikin. Gue pernah ngobrol panjang lebar sama Om Randy, jadi dia bener-bener tuh kalau bikin knalpot itu dia ngitung. Gue sampai bingung sendiri karena basicnya dia anak teknik. Jadi dia ngitung tuh untuk flow udaranya, untuk tekukannya segala macam. Itu hitungannya bisa dibilang oke banget, ya kan? Dan suaranya jadi bagus. Jadi bisa nentuin yang kita minta, request ke mereka, ya kan? Request ke Om Randy. Kita dengan hitungannya dia akan menentukan dan akhirnya dapat hasil suara seperti yang kita inginkan. Nah, ini si Avionic. Nanti kita coba nyalain ya. Dan lo bakal dengar suara kayak gimana. Oke. Habis itu, karena riding positionnya si siapa namanya Om Yudi pengennya agak sedikit kayak motorsport, pasti kita pasangin full step. Nah, full step ini kita pakai yang FXR, tapi kita sekarang juga ada yang Taiga. Jadi kalian bisa pilih. Kalian mau yang FXR atau yang Taiga. Kalau yang FXR mungkin sekitar bulan ini atau bulan depan akan masuk. Itu dari Nice CNC, ya kan? Itu bakalan kita ada lagi, ya kan? Dan pilihan lain juga ada Taiga. Gitu. Terus untuk proteksi, nah di sini nih. Karena emang apa namanya? Ya kayak gue bilang tadi, sesuai dengan kebutuhan, benar gak? Ya kan? Dia pasti nyari nyamannya dan nyari juga untuk proteksinya. Untuk proteksi jelas dipasangin crash bar SVMOTEC. Memang SVMOTEC untuk saat ini belum masuk lagi. Cuman nanti bakal akan masuk lagi soon. Ini crash bar SVMOTEC. Pilihan kalian bisa. Di MWG kita ada M15 dengan model yang kurang lebih sama. Ada RNG. Jadi ada pilihan nih untuk crash bar. Gitu kan. Atau misalnya nggak mau pakai crash bar bisa pakai frame slider. Kita ada frame slider FXR. Itu bisa buat 200, 2,5, 390 ataupun spark fillet, gitu kan. Jadi crash bar untuk proteksinya ada crash bar dan GB Racing untuk cover engine, ya kan. Setelah itu yang pasti penerangan. Nah, kalau udah bicara penerangan, lampu karena memang sebetulnya motor katanya sih belum pernah pakai batu ring. Tapi dia kalau pulang kerja kadang suka malam. Jadi dia butuh pencahayaan lebih. Seperti kita tahu,
bawaannya 390 dia LED ada 6 titik. Tapi kalau buat Om Yudi itu ngerasa kurang terang. Nah, akhirnya kita pasangin nih Feature Eyes F2. Feature Eyes F2 ini salah satu yang paling favorit untuk fog lamp, ya kan? Karena dia banyak fiturnya dari mulai putih warna ya, putih, kuning, kuning putih, ada strobonya, dan yang pasti ada double lamp. Nah, itu ada di F2. Feature Eyes F2. Jadi kita pilih dan kita pasangin yang Feature Eyes F2. Ini dari segi safety dan fungsionalnya. Naik ke atas pastinya, ya kan? Kenyamanan. Jok kita pasangin power part. Kita di sini jelas ada banget power part di MWG. Mudah-mudahan kedepannya akan selalu ada juga seperti spare partnya. Ya kan? Kita selalu ya berusaha untuk mengadakan dari mulai spare part, power part, aftermarket part, sampai ke ya kalau di sini maintenance dan yang lain-lain. Ya kan? Jadi kita adain semua kebutuhan KTM kalian biar kalian nyaman, tenang menggunakan KTM di Indonesia, ya kan? Ini jok kita pasangin power part. Kenapa? Power part jok ini disebutnya ergonomis seat atau ergo seat. Jadi dia jauh lebih nyaman. Dia foamnya, latexnya itu jauh lebih nyaman dibandingin si original. Dan menurut pengalaman gue, karena kebenaran Duke MWG yang roadster yang hitam, terus 390 rally-nya MWG semuanya pakai power part. Dan gue pakai jalan jauh itu bisa dibilang sangat nyaman. Dan dia kayak ada memory foam-nya. Jadi akan ngebentuk ke tulang bokong kalian kepada kalian riding jauh. Ini. Habis itu tambahan belakangnya OEM. OEM grab handle. Karena originalnya seperti biasa yang masuk ke Indonesia nggak ada. Ya kan? Nah, untuk ke bagian depan, Om Yudi ini pengen braking performance, tadi kalian tahu dong, bawah udah kita ganti semua kan. Kaliper belakang memang standar, tapi brake pad-nya udah brake pad yang bagus, yang sinter. Disc brake udah kita ganti Motomaster, kaliper depan kita ganti pakai Frando. Nah, untuk master remnya, ini kita pilih pakai Gaspeed. Agak unik ya, agak unik dan jarang maksudnya. Jadi Om Yudi pengen pakai Gaspeed biar beda dengan yang lain. Jadi akhirnya untuk master remnya kita pasangin Gaspeed ya. Habis itu ini kalau nggak salah yang 17 mili ya Vi ya. 17 mili Gaspeednya. 17 apa 18 gitu gue lupa, sorry, ya kan. Tapi yang masih pakai Gaspeed dan koplingnya seperti biasa pakai Ako 1, ya kan. Terus untuk hand grip ini pakai Pro Grip yang rubber. Gitu. Sisanya udah sih tambahan pemanis kayak windshield sama phone holder dari Osopro. Jadi untuk bagian atas nggak terlalu banyak, ya kan. Cuman lumayan signifikan karena signifikan perubahan atau tambahannya gitu loh. Jadi dari phone holdernya kita pasangin Osopro yang lobster. Habis itu dari koplingnya, master rem. Untuk stang dia masih original. Oh ya, kita tambahin windshield. Nah ini windshield kita tambahin, ya kan. Dan windshield kita ada yang model power part juga ada, ya kan. Oh iya, lupa gua. Satu lagi. Kenyamanan nih. Suspensi. Ini suspensi waktu itu kita masih adalah stok terakhir dari RPM. Tapi sekarang kita masih banyak banget stoknya Öhlins. Yang modelnya sama. Yang tabung piggyback-nya terpisah. Jadi ada compression, ada three-way suspension dibilangnya ya. Three-way suspension itu adalah compression, rebound, dan preload. Nah, cuman kalau siapa namanya ini? RPM, untuk RPM suspension, ini dia untuk compressionnya dia ada dua, ada low sama high. Jadi untuk kompresi, tapi untuk yang lainnya sama, ada rebound, ada preloadnya, dan untuk mountingnya bisa di-adjust. Itu yang ada dan kalian bisa dapat di Öhlins AT303. Jadi kalau kalian pengen bener-bener nyaman banget, karena buat 390 Adventure aja, kebenaran gue juga pakai. Habis itu beberapa temen setelah ngeliat gue pakai, akhirnya mereka juga nyobain. 303 memang punyanya RC atau Duke, ya kan? Karena travelnya dia hanya 300 mili. Di 390 Adventure travelnya 330. Tapi karena mountingnya bisa kita tinggiin, bisa kita adjust, gitu. Itu jadi cukup banget. Memang travelnya hanya sedikit, tapi tidak bottoming. Karena kenapa? Jelas ada reboundnya, ada compressionnya. Kita tinggal mainin di dua itu. Jadi intinya kita setting
itu udah bisa nyaman banget. Yang pasti jauh dibandingin standar gitu. Terus yang pasti ini kalau untuk performance kita nggak banyak perubahan. Hanya kita tambahin piggyback Powertronic yang V3. Ini kalau nggak salah V3 apa V4 ya? Oh, V4, sorry. Ini piggyback Powertronic yang V4. Nah, waktu itu banyak teman-teman yang pertama kali beli ke Monkey World Garage. Monkey World Garage alhamdulillah udah jadi dealernya Powertronic di Jakarta untuk KTM. Kemarin memang V4 karena produk terbaru, dia baru rilis. Batch pertama itu banyak keluhan. Masih ada bugs dan masih belum sempurna lah bisa gue bilang. Nggak kayak V3 yang sebelumnya tuh, yang dulu di MWG yang kita jual, yang modulnya orange, itu udah oke banget, nggak ada masalah. Tapi di V4, di batch pertama, itu memang ada masalah. Tapi don't worry, kenapa? Semua yang beli dari Monkey World Garage, unitnya itu diganti sama si Powertronic free. Bahkan sampai ongkir-ongkirnya pun free. Itu kenapa gue selalu milih kalau untuk piggyback, ataupun untuk Fuel X Auto Tune, itu gue selalu nyaranin pakai Powertronic. Di luar remap ya, kalau kalian mau remap Echo aja bisa. Karena gue, MWG, dan DMS Tuning, kita kolaborasi untuk masalah remap KTM. Dan kita udah punya mapping kopinya yang udah terbaik gitu. Udah best mapnya udah terbaik, udah hasil fine tuning semua. Tapi kalau kalian mau pakai yang lebih dari remap Aichu aja, bisa pakai piggyback ataupun si Fuel X, itu jelas Powertronic pilihan yang paling baik. Kenapa? Satu, semuanya plug and play. Kedua, yang bisa dirubah itu sangat banyak. Fuel, ignition, RPM limiter itu bisa dirubah semua. Ketiga, warrantinya itu paling gokil dibandingin brand lain. Lo ada apa-apa, lo bisa langsung WhatsApp sama tim teknikalnya Powertronic. Akhirnya, dan lo bisa kalau perlu unitnya diganti, dikasih free sama dia. Itu yang gue suka dari Powertronic. Nah, untuk yang batch pertama udah beres, udah kita ganti-gantiin gitu kan. Sebagian juga lagi di jalan, mudah-mudahan minggu depan udah masuk lagi. Itu batch kedua, yang insya Allah sudah tidak ada masalah lagi. Jadi udah kayak V3 gitu loh. Karena kemarin kita kasih input ke dia. Kalau motor, kalau untuk yang V4 itu, yang V4, itu masih ada masalah. Dan akhirnya mereka juga pastinya langsung menyesuaikan. Mereka langsung bisa dibilang recall ya. Diambil semua, bukan diambil malah. Jadi dikasih semua yang kemarin beli untuk device atau unit yang baru. Yang batch kedua, yang udah nggak ada masalah. Nah, seperti di motor ini. Jadi ini udah ada Powertronic-nya juga. Buat performance. Karena Om Yudi, ya tadi gue bilang, dia emang seneng agak speeding, ya kan? Jadi ya kita tambahin performance-nya pakai si piggyback Powertronic V4 atau V4 yang ada mapping switch. Jadi tinggal rubah mappingnya 1 ataupun mapping 2 sesuai dengan kebutuhan kalian dan sesuai dengan mapping kalian. Itu sih. Nanti kalian bakal lihat deh detailnya deh, lebih lengkap lagi apa-apa aja yang tertempel di motor ini. Dan memang udah lama banget kita nggak bikin YouTube channel konten di YouTube, mungkin udah sebulan setengah kali ya. Nanti kita bakalan ini lagi, kita bakalan aktif lagi. So buat teman-teman semua yang belum subscribe, yang belum like, terus apalagi bunyiin lonceng lo, yuk kalian subscribe aja biar kita terus aktif semangat bikin konten-konten di YouTube tentang KTM, dari mulai informasi, edukasi, dan modifikasi gitu. Dan yang pasti nanti juga kita bakalan kolaborasi sama teman kita Motobrad dan KTM Indonesia untuk event closing ride sebelum bulan puasa, sebelum Ramadan, ya kan? Jadi sebelum Ramadan kita akan ada closing ride, kita San Mori, kita seru-seruan, ada games dan segala macam. Kalian ikutin aja di Instagram kita untuk infonya, ya kan? So itu sih. Jangan lupa, setelah gue bilang, biar kita semangat terus untuk bikin konten di YouTube. Kalian like, kalian subscribe, kalian bunyiin loncengnya, kalian share ke teman-teman yang pengen menggunakan KTM. Karena di video-video sebelumnya banyak banget informasi dan edukasi tentang KTM, dari plus minusnya, dari suka dukanya pakai KTM. Jadi banyak banget kalian bisa share ke teman-teman kalian yang pengen pakai KTM ataupun mungkin udah pakai KTM tapi bingung, ya kan? Atau mungkin masih agak khawatir. Jadi kalian bisa share itu semua. Dan habis itu yang pasti follow juga IG kita di Monkey World Garage _official untuk lihat updatean pengerjaan motor, modifikasi ataupun event-event yang akan kita bikin, ya kan? Dan yang pasti kalian bisa kunjungin web link kita
Kalian bisa masuk ke web link kita untuk ke Tokopedia, ke mana-mana. Itu di www.monkeyworldgarage.com. Itu dia. Akhirnya sudah lama juga kita nggak ketemu ya, dan alhamdulillah sekarang kita ketemu lagi. Semoga sehat-sehat semua. Dan yang pasti, oh ya, karena kita mau Ramadan, bentar lagi, insya Allah 2 minggu lagi kita Ramadan. Nanti kita bakalan coba bikin satu video lagi sebelum closingan Ramadan. Oke? Terus ikutin pokoknya channel itu kita, Instagram kita. Dan yang pasti kalau kalian mau datang, kalian bisa datang ke Jalan Cempaka 5 nomor 14 Bintara Sektor 1 Jakarta Selatan untuk ngobrol-ngobrol seru tentang KTM, tentang dari KTM perawatannya, modifikasi dan yang lain-lain. Lalu kalian bisa datang sini langsung, gue tunggu di sini dan kru juga nunggu kalian di sini. Oke, Herman Senau, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.